Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Ya, saya perkenalkan. Nama saya Ahmad Faris. Saya dari HSE PT Bumi Langit. Ingin mengajukan proposal K3, Pak. Oke, oke. Ya, Oke. saya share screen-nya, Pak ya. Oke, bisa langsung dilanjut ya. Sudah bisa dilihat, Pak? Belum. Oke. Sudah terhubung langsung di pengajuan proposalnya ya. Nah, jadi saya akan mengajukan proposal pengadaan fasilitas K3, Pak, di perusahaan kami, Pak. Perusahaan kita, Pak. Oke. Sebelumnya saya juga Bisa akan langsung dijelaskan. latar belakangnya dulu, Pak ya. Secara singkat lah, Pak ya. Supaya Bapak juga bisa mengerti lah. Jadi Oke. Indonesia ini, Pak ya, merupakan salah satu negara berkembang di mana banyak sekali pembangunan yang sedang dilaksanakan, Pak. Jadi pembangunan yang signifikan ini terjadi pada pembangunan di bidang konstruksi. Beberapa proyek konstruksi di Indonesia banyak terjadi di kota besar, salah satunya di Kota Bekasi juga nih, Pak. Dalam pengerjaan proyek, selain memperhatikan ketepatan waktu, mutu, dan biaya, perusahaan konstruksi perlu juga memperhatikan keselamatan dan kesehatan di proyek. Kemudian berdasarkan laporan International Labour Organization atau ILO, setiap hari terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban fatal sekiranya 6.000 kasus. Sementara di Indonesia, setiap 100.000 tenaga kerja terdapat 20 orang fatal akibat kecelakaan kerja pada bidang konstruksi. Lanjut ke slide berikutnya. Bapak, terima kasih. Kemudian ini ada SMK 3. SMK 3 itu Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Itu untuk pengelolaan K3 dengan menerapkan sistem manajemen untuk mencapai hasil yang efektif dalam mencegah kecelakaan dan efek lain yang merugikan. SMK 3 juga mengandung arti sebagai upaya pelaksanaan K3 secara baik dan benar sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku untuk meminimalisir kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Lanjut, berdasarkan uraian tadi yang saya jelaskan, pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang baik diperlukan untuk meminimalisir kecelakaan dalam bekerja, khususnya di proyek konstruksi. Oleh karena itu, sistem ini perlu diterapkan di PT Bumi Langit. Dengan lokasi apakah sebelumnya Bapak sudah pernah menerapkan di proyek sebelum Bapak yang tangani? Gimana, Pak? Bisa diulangin, Pak? Suaranya kurang. Apakah Bapak sebelumnya sudah pernah menerapkan SMK 3 di proyek Bapak sebelumnya? Pasti, Pak. Karena sepengalaman saya sebagai karyawan dulu, HSE saya juga mengajarkan tentang SMK 3 di proyek sebelumnya, Pak. Jadi saya mengambil pengalaman dari itu dan memproyeksikan ke PT Bumi Langit ini, Pak. Gitu, Pak. Apakah Bapak SMK 3 yang Bapak terapkan apakah dapat meminimalisir di proyek Bapak sebelumnya? Pasti, Pak. Di proyek sebelumnya, di SMK 3 yang kami lakukan, itu dapat meminimalisir kecelakaan kerjanya, Pak. Jadi aman lah, Pak, dari proyek sebelumnya yang saya terapkan di sana. Jadi saya akan terapkan juga di PT Bumi Langit ini. Nah, di sini ada masalahnya, Pak ya. Ada dua. Pertama, berapa besar tingkat pelaksanaan SMK 3 di proyek konstruksi terkait? Kedua, apakah fasilitas pendukung keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek yang diteliti sudah lengkap? Nah, itu rumusan masalahnya, Pak ya. Jelas, Pak?
Jelas, jelas, jelas. Nah, kemudian ada batasan masalahnya. Ini Bapak bisa lihat sendiri. Di sini kita melakukan segala penelitian-penelitian, Pak ya. Jadi timbullah batasan masalah ini, Pak. Apa saya perlu bacakan, Pak? Apa gimana? Mungkin dibacakan beberapa aja. Beberapa aja, Pak ya. Yang pertama, ini pasti penelitian dilakukan di proyek perusahaan bidang konstruksi. Itu pasti ya, Pak. Kemudian tempat pengadaan pada proyek-proyek di wilayah Kota Bekasi sendiri dengan rincian proyek risiko tinggi dan proyek risiko sedang. Nah, itu di bawahnya dijelaskan juga risiko tinggi itu apa, risiko sedang itu apa. Mungkin Bapak sudah tahu lah. Oke, oke. Kemudian, nah ini Pak, tujuan proposal ini yang saya buat untuk perusahaan ini Pak. Jadi saya mengambil dua, yaitu pertama mengetahui penerapan sistem manajemen keselamatan dan kecelakaan kerja pada proyek yang diteliti. Kemudian mengetahui kelengkapan fasilitas pendukung keselamatan dan kesehatan kerja di proyek. Nah, itu tujuannya Pak ya. Jelas Pak? Jelas, jelas, jelas. Nah, ini profil perusahaan kami. Ya. Di sini ada landasan teori juga Pak. Jadi saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian keselamatan dan kesehatan kerja Pak ya. Oke, oke. Pertama, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang saya jelaskan sebelumnya, jadi tujuan diselenggarakan keselamatan kerja itu untuk melindungi tenaga kerja yang pasti dari keselamatan dalam melakukan pekerjaan konstruksi. Ya. Terus menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja, sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien, gitu Pak. Oke, Dan ada slide kecelakaan selanjutnya. kerja. Di sini pekerjaan teknik bangunan banyak berhubungan dengan alat-alat, ya Pak. Jadi kan konstruksi ini apa ada yang sederhana sampai yang rumit gitu Pak ya kerjaannya. Jadi Oke. resikonya sangat tinggi juga Pak ya. Kemudian ada kecelakaan kerja dapat disebabkan oleh dua golongan Pak. Penyebabnya apa? Yang pertama, tindakan perbuatan manusia yang tidak memenuhi keselamatan atau unsafe human action. Jadi itu Pak. Jadi perbuatan manusia yang tidak memenuhi keselamatan disebut juga unsafe human action. Kemudian keadaan lingkungan yang tidak aman disebut unsafe condition. Jadi walaupun manusia telah berhati-hati, namun apabila lingkungan yang tidak menunjang atau tidak aman, maka kecelakaan dapat pula terjadi. Pak. Begitu pula sebaliknya, Pak. Oleh karena itu diperlukan pedoman bagaimana bekerja memenuhi prinsip-prinsip keselamatan kerja. Di sini Oke. kerjanya, Pak ya. Jadi adalah usaha-usaha yang bertujuan untuk menjamin keadaan keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja baik jasmani maupun rohani, hasil karyawan dan alat-alat kerjanya di tempat kerja. Nah, ini sasaran keselamatan kerja itu yang saya rincikan, Pak. Jadi di sini ada 8, Pak ya. Pak, saya baca semuanya, Pak. Bapak mau sebagian? Bisa dijelaskan dengan rinci? Oke. Di sini saya sudah mengambil 8 ya, Pak ya. Sasaran keselamatan kerja. Yang pertama itu mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Kemudian kedua, mencegah timbulnya penyakit akibat kerja. Ketiga, mencegah atau mengurangi kematian akibat kerja. Keempat, mencegah atau mengurangi cacat tetap. Kelima, mengamankan material, konstruksi, pemakaian, pemeliharaan bangunan-bangunan, alat-alat kerja, mesin-mesin, pesawat, dan instalasi. Keenam, meningkatkan produktivitas kerja tanpa memeras tenaga kerja dan menjamin kehidupan produktifnya. Ketujuh, mencegah pemborosan tenaga kerja, modal, alat, dan sumber-sumber produksi lainnya sewaktu kerja. Yang terakhir, menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, nyaman, dan aman sehingga dapat menimbulkan kegembiraan semangat kerja. Kemudian ada kesehatan kerja. Kesehatan kerja kita sudah pada tahu suatu keadaan atau kondisi bagian tubuh yang terlindungi dari segala macam penyakit atau gangguan yang
gangguan yang oleh pekerjaan yang dilaksanakannya. Ini kita masuk ke sistem manajemen ketiga lagi. Jadi sistem yang digunakan untuk mengelola aspek K3 dalam organisasi atau perusahaan. Sistem ini pengelolanya menerapkan sistem manajemen untuk mencapai hasil yang efektif dalam mencegah kecelakaan dan efek lain yang merugikan. Lanjut, fasilitas keamanan dan kesehatan kerja. Jadi untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dapat berlangsung dengan baik, perlu diperhatikan fasilitas-fasilitas standarnya, Pak. Nah, itu apa aja, Pak? Yang pertama ya alat pelindung diri itu, Pak. Alat pelindung diri itu macam-macam, Pak. Jadi ada standarnya seperti helm proyek, sepatu pelindung mata, masker, dan pelindung telinga. Nah, kemudian selain pakaian pelindung tersebut, kita juga harus memasangkan papan-papan peringatan atau rambu lalu lintas untuk ketentuan atau peraturan penggunaan peralatan yang sesuai dengan fungsinya. Gitu, Pak. Jadi fasilitas pendukung keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang pokok selain perencanaan, pelatihan, dan pengawasan. Kemudian jam kerja yang efektif pada proyek konstruksi, Pak. Jadi saya sudah mengambil dari ILO. Jadi jam kerja sebuah perusahaan memperkerjakan pegawainya yang telah ditetapkan oleh Departemen Tenaga Kerja Indonesia yang mensyaratkan waktu kerja minimal per hari maksimal 8 jam kerja. Dan selebihnya dihitung lembur, Pak. Dan lembur itu juga harus dibatasi, Pak. Begitu, Pak. Nah, kita masuk ke perencanaan biayanya, Pak ya. Di jumlah pegawai aktif dari PT Bumi Langit pada proyek konstruksi pembangunan apartemen ini, yang pertama pekerja lapangannya, Pak ya. Di sini jumlah orangnya sebanyak 80 orang, kemudian pengawas lapangan sebanyak 4 orang, kemudian staf kantor dan administrasi 3 orang, kemudian bagian gudang 2 orang, dan terakhir satuan pengamanan sejumlah 4 orang. Jadi total semua bagian-bagian jadi 93 orang, Pak. Jumlah orang yang bekerja di PT Bumi Langit, Pak. Apa bisa ceritain, Pak? Apakah pekerja lapangan yang 80 orang ini sudah sesuai atau memiliki sertifikasi sesuai bagian pekerjaannya atau Ya, pekerja abal-abal nih? ini Pak, ini kami sudah meneliti dari 80 orang ini dan menseleksi dari pekerja ini sudah mendapatkan sertifikasi, Pak. Jadi kita tidak sembarangan mengambil pekerja lapangan itu, Pak. Karena dia peran paling penting lah, Pak ya, dalam bidang konstruksi ini. Begitu, Pak. Berarti sudah dipastikan sudah memiliki pengalaman kerja ya, di Ya, sesuai dan bidangnya. sertifikasi juga, Pak. Jadi kita tidak asal masukkan pekerja. Gitu, Pak. Oke. Baik, saya lanjut, Pak ya. Nah, ini data perhitungan pembiayaan K3-nya, Pak. Perhitungan ini dihitung melalui pengamatan langsung di lapangan ya, Pak ya. Dan data-data yang diberikan oleh perusahaan itu. Jadi perhitungan ini dibuat dalam bentuk RAB, yaitu Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran K3 untuk beberapa peralatan standar seperti helm safety dihitung untuk 3 kali, Pak. Jadi helm safety ini 3 kali pergantian sama 80 pekerja, Pak. Jadi 80 pekerja dikali 3, jadi jumlah helmnya itu 240 helm. Kemudian ada sepatu safety, di sini dihitung 2 kali, Pak. Jadi pergantiannya itu 2 kali, Pak. Jadi 80 kali 2, 160. Dan sarung tangan juga sama, seperti sepatu safety juga diganti 2 kali, jadi 160 juga. Alasannya dihitung seperti itu karena mengingat para pekerja sering lalai, Pak, dalam menggunakan alat pelindung diri. Rusak, alat yang dibawa pulang dan tidak dikembalikan, atau hal-hal lainnya gitu, Pak. Jadi kita mencegah itu dengan menghitung 3 kali sampai 2 kali, Pak.
Oke, oke. Nah, di sini kita masuk ke rencana anggaran biaya K3-nya, Pak. Di sini sudah saya, bahan upahnya sudah terinci. Di sini uraian pekerjaannya saya golongkan menjadi 3, yaitu fasilitas pendukung dan umum sebanyak Rp45.557.000, kemudian fasilitas safety Rp82.110.000, kemudian kegiatan pelatihan dan pendukung sistem manajemen 3 sebesar Rp19.700.000, dan totalnya sebanyak Rp147.367.000. Segitu, Pak. Gimana, Pak? Ada yang bisa Biaya dengan biaya yang seperti ini, apakah sudah sesuai fasilitas safety yang Anda adakan? Apakah sudah sesuai dengan standar nasional ataupun standar internasional? Ini saya mengambil dari standar ILO, Pak. Jadi udah internasional, Pak. Jadi sebelum saya menerapkan di perusahaan ini, saya sebelumnya sudah menerapkan proyek saya sebelumnya, Pak. Jadi standar-standar yang dibeli ini sudah standar nasional Indonesia, Pak. Jadi tidak sembarangan kita beli karena ini untuk keamanan pekerja itu sendiri, Pak. Begitu. Oke, oke. Jadi ada uang, ada barang lah, Pak ya. Slogannya begitu ya, Pak. Di sini ada nilai kontraknya, Bapak bisa lihat sendiri dari perusahaan kita. Jadi untuk total anggaran biaya yang diperlukan untuk pembangunan gedung apartemen ini menghitung sebanyak Rp147.367.000 dan presentasinya adalah 2.109% dari nilai kontrak. Gitu, Pak. Ya, ya. Mungkin kalau Bapak bisa masih bingung terkait biaya ini, nanti tim kami bagian administrasi akan menjelaskan secara detail dan mengirimkan data-datanya kepada Bapak. Karena saya di sini sebagai HSE hanya menyampaikan yang inti-intinya itu, Pak. Jadi ya perlengkapan yang standar yang memang harus dibutuhi oleh pekerja, saya akan jelaskan kepada Bapak. Gitu, Pak. Mungkin ke depannya bisa mengirimkan data-data yang lebih konkret lagi. Pasti, Pak. Pasti. Dan lebih agar saya dan manajemen saya juga bisa melihat. Pasti, Pak. Karena saya juga punya tim dari administrasi, itu juga menghitung secara detail, karena ini penting juga untuk biaya-biaya yang lain. Jadi nanti saya akan kirimkan data-datanya ke Bapak. Oke. Siap. Oke, Pak. Sekian dari pengajuan proposal yang saya buat untuk Bapak. Sekiranya kalau ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf, Pak. Karena saya juga manusia yang tidak luput dari kesalahan. Oke. Ya, Pak ya? Oke. Mungkin secepatnya ya dikirim data-datanya ya. Siap, Pak. Mungkin Siap, secepatnya Pak. dikirim data-datanya. Siap. Oke. Siap, Pak ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Oke. Terima kasih, Bapak Faris. Sama-sama.